Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurfadila Mardani dengan NIM 2201103. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jenis-jenis toksikan. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Bintang Fabian Lamota dengan NIM 2201104, ada Chelsea Audora dengan NIM 2201105, ada Firda Aulia dengan NIM 2201112, ada Levina Ananta dengan NIM 2201119, ada Nadira Salsabila dengan NIM 2201125, ada Wardatul Farida dengan NIM 2201143. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai presentasi. Baiklah, untuk pengertian dari toksikologi sendiri, toksikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan dari berbagai bahan kimia dan fisik pada sistem kehidupan. Dalam toksikologi terdapat istilah toksitas. Toksitas merupakan kemampuan suatu bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan. Kemudian ada toksin. Toksin berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Toksin dapat berupa molekul kecil, peptida, atau protein yang mampu menciptakan penyakit melalui sentuhan atau serapan oleh jaringan-jaringan tubuh yang berinteraksi dengan makromolekul biologis. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis toksikan berdasarkan sumbernya. Klasifikasi ini membedakan racun yang berasalkan fauna dan flora serta kontaminasi organisme. Pertama, ada sumber racun fauna. Racun ini merupakan racun berasal dari hewan. Contohnya pertama ada racun ular atau bisa ular atau venom. Itu tersusun atas bahan kimia. Dari bisa ular sangat kompleks, sekitar 90% tersusun atas protein yang sebagian besar adalah enzim. Protein penyusun bisa ular tersebut jika disuntikkan dan masuk ke aliran darah akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler, sirkulasi, respirasi, dan saraf. Ada dua jenis toksik ular atau venom. Yang pertama ada neurotoksik, yaitu bisa ular bersifat racun terhadap saraf, yaitu bisa ular yang merusak dan melumpuhkan jaringan sel saraf sekitar luka gigitan yang menyebabkan jaringan sel saraf mati dengan tanda-tanda kulit sekitar luka gigitan tampak kebiruan dan hitam atau nekrosis. Racun jenis ini dimiliki oleh ular kobra, ular mamba, ular laut, ular karang, ular welang yang hidup di pematang sawah warna hitam dan pada perut berwarna putih. Kedua ada hemotoksik, yaitu bisa ular yang bersifat racun terhadap darah, yaitu bisa ular yang menyerang dan merusak atau menghancurkan sel-sel darah merah dengan jalan menghancurkan stroma, leketin atau dinding sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi hancur dan larut atau hemolisin dan keluar menembus pembuluh-pembuluh darah mengakibatkan timbulnya pendarahan dan pada selaput tipis atau lendir pada mulut, hidung, tenggorokan, dan lain-lain. Daya kerja bisa ular pelarut darah ini hampir sama dengan toksik bahan kimia ASH3 arsenicum atau arsenicum. Racun jenis ini dihasilkan oleh keluarga ular Viperidae, ular kobra atau sinduk, ular hijau yang hidup di pohon, ular tanah atau ular gibo. Kedua ada bisa laba-laba atau spider venom. Sebagian besar laba-laba mempunyai bisa atau beracun, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dapat menembus kulit manusia. Pertama ada laba-laba Latrodectus bersifat racun terhadap neurotoksik dan dapat menyebabkan sakit atau kolik perut, pengeluaran keringat, gemetar atau tremor, dan kelemahan badan. Kedua ada laba-laba Laxosceles bersifat merusak atau mematikan jaringan-jaringan kulit atau nekrotik dan menyebabkan kekurangan oksigen pada tempat yang digigit atau lokal iskemia dan mengakibatkan luka tipis merata atau ulceration. Yang kedua ada sumber racun flora. Racun ini merupakan racun berasal dari tumbuhan. Pertama ada paparan nikotin dalam tembakau. Gejala yang dijelaskannya muntah dan mual konsisten dengan gambaran orang terkena racun akut akibat nikotin. Satu jenis penyakit akibat pekerjaan di pertanian tembakau ketika pekerja menyerap nikotin melalui kulitnya
saat menyentuh tanaman tembakau. Nikotin adalah toksin alias zat racun, dan paparan nikotin telah lama dikaitkan dengan dampak buruk berjangka panjang atas perkembangan otak serta dapat mengakibatkan penyakit tabakosis. Selanjutnya itu jengkol atau Petecolobium labatum. Biji jengkol mengandung asam jengkol atau hamut jengkol berupa asam amino yang mengandung belerang. Asam jengkol sukar larut dalam air. Pekerja yang mempunyai indikasi penyakit ginjal atau fungsi ginjal kurang baik dapat mengakibatkan kefatalan. Gejala rasa nyeri atau kolik, buang air kecil sedikit-sedikit, urin berwarna merah bercampur putih seperti warna air pencuci beras dalam urin. Terdapat sel darah merah dan sel darah putih. Perut gembung dan tidak bisa buang air besar. Buang air kecil berbau jengkol. Ketiga, ada keracunan singkong atau Manihat utilissima. Hidrogen sianida atau HCN atau asam sianida ini merupakan racun pada singkong. Masyarakat mengenal sebagai racun asam biru karena adanya bercak warna biru pada singkong dan akan menjadi toksin atau racun bila dikonsumsi pada kadar HCN lebih dari 50 ppm. Singkong maupun daunnya mengandung zat amidalin yang sewaktu-waktu asam sianidanya dapat bebas dari ikatannya yang dapat menimbulkan gejala-gejala keracunan sianida bagi pekerja yang memakannya. Asam sianida bersifat racun karena menghambat sistem sitikrom oksidase untuk mengangkut oksigen dari sel-sel darah. Ketiga, itu ada sumber kontaminasi organisme. Misalnya air yang terkontaminasi bakteri sehingga dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan dehidrasi. Berikutnya yaitu jenis-jenis toksikan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, toksikan dapat dibedakan kembali menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu wujud pencemar padat, cair, dan gas. Toksikan atau racun dapat dibedakan atas dasar wujudnya, dan ketiga jenis tersebut memiliki efek yang berbeda-beda. Toksikan wujud padat atau padatan halus sangat aerodinamis, yaitu mudah masuk ke dalam paru-paru. Kemudian toksikan wujud gas dapat berdifusi sehingga akan menyebar lebih cepat daripada toksikan wujud cairan dan padatan. Berikutnya ada jenis-jenis toksikan berdasarkan kerusakan organ target. Biasanya klasifikasi ini digunakan oleh para ahli super spesialis organ target dan klasifikasinya dapat dibedakan menjadi yang pertama ada hepatotoksik. Racun jenis ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan organ yang diserangnya adalah hati. Kemudian nefrotoksik, racun yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ yang diserangnya adalah nefron atau ginjal. Kemudian ada neurotoksik yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan yang diserangnya adalah neuron atau saraf. Kemudian ada hermatotoksik yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan yang diserangnya adalah darah atau sistem pembentukan sel darah. Kemudian ada pneumotoksik, racun yang menyebabkan kerusakan pada organ dan yang diserangnya adalah paru-paru. Selanjutnya yaitu racun biotis dan abiotis. Racun biotis merupakan racun yang terdapat pada biota. Racun ini dapat berupa racun asli dan racun sekunder. Racun asli dapat diartikan yakni biota itu sendiri yang menjadi racun. Racun asli dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama organisme itu sendiri yang beracun bagi makhluk hidup lain yang memakannya, misalnya racun yang ada pada ikan buntal. Kemudian racun yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh organisme lain yang bertujuan sebagai defense, misalnya ular, laba-laba, serta kalajengking. Sedangkan racun sekunder merupakan biota yang beracun akibat kontaminasi dari media tempat biota itu hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levina Ananta dengan NIM 2201119. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis racun biotis. Namun sebelum kita mengetahui jenis-jenis racun, kita perlu mengetahui apa itu endotoksin dan eksotoksin. Nah, endotoksin ini merupakan racun yang dikeluarkan pada saat sel lisis. Kemudian, untuk komposisi dari endotoksin ini terdiri dari protein,
atau antigen. Yang kedua ada polisakarida atau zat imun. Nah, yang ketiga ini ada lipida atau toksin. Nah, yang terakhir ada netralisasi dan pewarnaan gram negatif. Kemudian ada eksotoksin. Eksotoksin ini adalah toksin yang dapat lepas dalam keadaan sel hidup baik. Racun biotis atau biotoksin dapat berupa yang pertama mikroba. Nah, racun mikroba ini dapat diproduksi oleh mikroba itu sendiri. Ini berupa metabolisme atau metabolit. Vibrio cholera. Vibrio cholera ini bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Melalui makanan dan minuman. Nah, kemudian masuk ke dalam usus halus. Maka mengakibatkan keseimbangan osmotik pada usus tidak terganggu. Dan cairan yang memasuki usus akan sangat banyak karena kemudian ada Clostridium tetani, penyebab dari penyakit tetanus. Untuk penyakit ini, hidupnya di tanah terbuka dan berkomensialisme pada usus kuda. Clostridium tetani telah memasuki tubuh, maka bakteri ini akan menuju target organ, yaitu sinaps saraf yang terhubung pada lipid ganglion. Baik, selanjutnya itu ada Pseudomonas cacovenans. Racun ini berasal dari ampas kelapa yang terkontaminasi oleh bakteri Pseudomonas cacovenans. Bakteri Pseudomonas cacovenans merupakan bakteri yang memproduksi asam bongkrek dan toksoflavin yang bekerja sebagai inhibitor fosforilasi oksidatif sehingga tidak terbentuk ATP. Adapun gejala dari keracunan Pseudomonas cacovenans yaitu hiperglikemia yang kemudian diikuti dengan hiperglikemia hebat sehingga dapat menyebabkan kematian pada penderita. Berikut beberapa tanda-tanda tanaman yang beracun yaitu yang pertama, racun bisa ditemui pada buah, daun, biji, dan akar. Yang kedua, memiliki rasa pahit, bergetah seperti susu. Yang ketiga, jamur liar. Yang keempat, tanaman dengan kuncup berlaminasi. Dan yang kelima, tanaman liar atau tanaman yang tidak dikenal sebaiknya tidak untuk dikonsumsi. Kemudian yaitu Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae merupakan bakteri penyebab penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan kulit. Toksin dari bakteri Corynebacterium diphtheriae merupakan eksotoksin. Sistem kerja toksin ini adalah ketika toksin menempel pada sel maka toksin akan menjadi dua fragmen, yaitu fragmen A dan fragmen B. Fragmen B hanya berfungsi membantu fragmen A untuk dapat masuk ke dalam sel dan kemudian akan dibuang. Sedangkan fragmen A yang masuk ke dalam sel akan mengganggu sintesa protein dalam sel. Hal ini dapat terjadi akibat transfer tRNA ke rangkaian peptida diblok oleh racun. Toksin ini akan menghambat pemanjangan polipeptida. Besi merupakan faktor yang menghambat produksi toksin. Berikut beberapa tanaman yang beracun yaitu yang pertama jamur amanita, Helvela, Psilocybe, dan Aspidium. Yang kedua Acuisetum, Daphne, Caladium, Dieffenbachia, Philodendron, Poinsettia, dan Yasmin atau tanaman hias. Yang ketiga Pakis, Atropadona, Conium, dan Datura. Yang keempat curare, dan yang kelima itu ada Visia faba. Baiklah, selanjutnya pada hewan. Beberapa hewan juga terdapat racun. Berikut beberapa hewan yang memiliki racun. Yang pertama pada golongan invertebrata, di mana contohnya pada Dinoflagellata, Anemones, Starfish, Sea urchins, dan Mollusca. Selanjutnya adalah pada golongan arthropoda, di mana gigitan dari insekta yang mengandung racun akan menyebabkan alergi. Salah satu contoh insekta yang sering menyengat adalah lebah madu. Arthropoda yang beracun ditandai dengan yang pertama ciri-cirinya itu bersegmen, yang kedua bagian tubuh simetris dan berpasangan, yang ketiga skeleton yang keras. Selanjutnya golongan yang ketiga yaitu vertebrata. Contohnya pada ikan hiu yaitu cerkatoksin A dan B, dan pada bisa ular. Bisa ular ada yang menyebabkan hemolisis, contohnya seperti ular kobra, ular hijau, dan ular tanah. Dan ada juga yang menyebabkan neurotoksitas, seperti ular welang dan ular laut.
Yang keempat ada mamalia. Pada mamalia juga ada yang memiliki racun, yaitu yang pertama contohnya pada ginjal beruang kutub, dan yang kedua pada hati dari anjing Eskimo.